Berlatar sebuah keluarga yang sedang menikmati waktu libur mereka di atas sebuah yard, di mana sang ayah yang bernama Tom dan istrinya yang bernama Julia pun larut dalam momen bahagia mereka bersama kedua anak mereka yang bernama Cassie dan Ben, anak bungsu mereka. Namun bersamaan dengan itu, ketenangan biota laut di bawah kedalaman laut terusik dengan fenomena yang tak pernah terjadi sebelumnya saat arus laut bergerak tak seperti biasanya. Tak lama kemudian, kejanggalan itu pun mulai dirasakan Julia saat arus laut itu membuatnya secara perlahan menjauh dari kapal. Bahkan hal itu terjadi pada kompas di dalam kapal mereka yang terus berputar tanpa arah. Teriakan Julia itu pun sempat tak didengar oleh suami dan anak-anaknya yang sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Namun Tom yang menyadari istrinya sedang dalam bahaya pun segera menyelamatkannya. Berhasil diselamatkan tepat waktu, Julia lalu menjelaskan keanehan yang terjadi pada arus laut yang dikatakan seolah bergerak menuju selatan. I got caught in a current. I couldn't do anything. When you go swimming, you tell the others first. Okay? Malamnya, mereka pun merayakan hari ulang tahun Ben ke-13 yang mereka rayakan secara sederhana namun tetap berkesan untuk Ben. Terlebih lagi saat dia mendapatkan kado sebuah laptop dari sang ayah yang selama ini selalu ia inginkan. Namun Tom tetap memperingatkan putranya itu untuk menggunakannya untuk hal positif. Setelah itu, Cassie menikmati suasana malam dengan melakukan video call dengan pacarnya. Namun tepat saat terlihat cahaya kilat seperti badai yang ada di belakang sang pacar, video call mereka pun terputus, di mana Cassie bergegas memberitahukan hal itu pada sang ayah. Namun, belum sempat ia menyampaikan pada sang ayah. Perhatian mereka teralihkan oleh kawanan ikan paus yang bertingkah aneh seolah menandakan hal buruk akan segera terjadi. Tak lama kemudian, Tom yang menyadari jika kapalnya baru saja tertabrak oleh ikan paus segera menyelam untuk memastikan tak ada kebocoran di kapal mereka. Namun setelah Tom kembali, ia mengerang kesakitan saat mendapati luka sobek di bahunya. Mengetahui sang suami terluka, Julia yang diketahui seorang dokter segera menjahit luka sang suami, di mana Tom mengatakan jika ada masalah terjadi pada baling-baling kapal mereka. Beberapa saat kemudian, Tom mencoba menghubungi petugas pantai terdekat melalui radio kapal mereka, namun usahanya pun tanpa hasil karena tak ada jawaban dari sana. Tom yang tak mau membuat keluarganya panik mencoba menenangkan mereka bahwa hal buruk tak akan terjadi pada mereka. Terlebih, kapal mereka saat ini berada di jalur pelayaran yang memungkinkan ada kapal lain di sekitar mereka. Walau dalam pikirannya tetap memikirkan nasib mereka di sana, mengingat persediaan makanan mereka tak lebih dari 4 hari. But we're in a shipping route. There's no way we won't see anyone. Bersamaan dengan itu, terdengarlah suara gemuruh disertai kilauan benda yang berjatuhan dari langit menyerupai meteor. Mereka pun panik saat mengetahui bahaya yang akan menimpa mereka. Dan tepat saat Tom meminta istri dan kedua anaknya masuk ke dalam kapal untuk berlindung. Tiba-tiba, Mayday! 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 ketika pagi, suasana hening terlihat di dalam kapal mereka yang sudah berantakan tersebut. Mereka beranjak untuk memastikan kondisi mereka saat ini. Namun, betapa terkejutnya mereka ketika mengetahui air laut yang awalnya terhampar sangat luas itu tiba-tiba menghilang tanpa menyisakan setetes air laut. Terlebih dengan kapal mereka yang kini terdampar di atas tebing batu karang yang awalnya adalah dasar samudera.
Setelah mengamati peta dan kompas yang dipegangnya, Tom baru menyadari jika fenomena sangat langka telah terjadi, di mana kutub utara dan kutub selatan saling bertukar tempat, hingga dengan apa yang mereka hadapi saat ini membuat mereka berpikir bahwa bumi telah kehilangan hampir seluruh airnya yang mungkin berdampak dengan sedikitnya manusia yang bisa bertahan hidup dari bencana ini. Merasa penasaran, Tom menyalakan kembali sinyal darurat di radionya yang mungkin ada manusia lain selain mereka yang berhasil selamat, di mana ternyata ada seorang pria yang menjawab panggilan tersebut. Mayday. This is Naum. Diketahui jika pria bernama Nuto itu adalah awak kapal selam mini yang saat kejadian semalam sedang menjalankan misinya bersama satu rekannya yang lain. Berbekal pengetahuan dan analisa yang ia lihat, Nuto menyebut jika kedua kutub akan kembali bertukar tempat secara normal dalam kurun waktu 1 minggu. Namun, dampak dari semua itu adalah terjadinya mega tsunami di hampir seluruh belahan bumi. Dan karena hal itulah Nuto meminta Tom untuk membawa istri dan kedua anaknya untuk mencari tempat yang lebih tinggi agar bisa menghindari bahaya yang ditimbulkan dari mega tsunami tersebut. This is going to be really violent. Try to climb as high as possible. Tom dan Julia lalu berpikir untuk mengutamakan keselamatan kedua anak mereka dengan menanyakan apakah Nuto bisa menyediakan tempat untuk kedua anak mereka. Dan beruntungnya, kapasitas kapal selam ilmiah yang hanya cukup untuk 3 orang itu bisa diisi oleh Ben dan Cassie, mengingat satu rekan Nuto baru saja meninggal. Namun, perjalanan Tom dan Julia untuk membawa anak mereka sampai di lokasi kapal selam itu tidaklah dekat yang diperkirakan akan menghabiskan waktu 3 hari berjalan kaki. Don't worry. Only the children. And we're leaving tomorrow early in the morning, okay? Ketika Julia mempersiapkan keberangkatan mereka, Tom yang melihat seorang pria berjalan ke arahnya bergegas menghampiri pria itu dengan membawa sebotol air untuk dia berikan. Namun ketika pria itu mendekat, niat hati ingin menolong, Tom justru harus meregang nyawa saat pria tersebut menghujamkan tombak yang dibawanya. Julia yang menyaksikan itu pun berteriak histeris hingga membuat pria itu melemparkan tombaknya yang nyaris membuat Julia menyusul suaminya pindah alam, di mana Julia pun kembali ke dalam kapal untuk menyembunyikan kedua anaknya yang dibekali flare gun untuk mereka, sedangkan Julia segera bersembunyi di dalam toilet dengan bersenjatakan pisau. Ketika pria itu berhasil masuk ke dalam kapal, Julia berhasil keluar dari kapal melalui lubang rahasia di bawah kapal dan terus berhati-hati. Dan tiba-tiba, mengetahui anjingnya tewas, pria itu tak mampu lagi menahan amarahnya dan Julia pun akhirnya berhasil tertangkap. Cassie yang melihat sang ibu nyaris dibunuh segera menembakkan flare gun yang dipegangnya dan berhasil membuat pria itu tersungkur. Namun, akibat tembakan itu membuat percikan api flare gun itu perlahan mulai melalap kapal tersebut. Julia dengan sigap memanfaatkannya untuk mengambil peralatan medis dan peta dan kemudian pergi bersama kedua anaknya meninggalkan kapal yang mulai terbakar. Pria itu pun berhasil keluar dari kapal dan berusaha mengejar Julia dan kedua anaknya melewati bebatuan karang dan sampailah di sebuah ngarai. Setelah kembali melanjutkan pelarian mereka, ketiganya pun sempat menemukan bangkai seekor ikan hiu yang sempat ingin dimanfaatkan dagingnya oleh Ben untuk mereka makan. Namun Julia yang merasa situasi mereka belum aman meminta Ben untuk mengabaikan ikan hiu itu. Cukup jauh ketiganya berjalan, mereka menemukan sebuah bangkai pesawat yang jatuh dan tenggelam karena tempat yang mereka pijak saat ini dulunya adalah dasar laut. Bangkai pesawat itu akhirnya mereka manfaatkan untuk tempat beristirahat dan melepas lelah mereka.
Dalam hening kebersamaan itu, Julia bercerita pada kedua anaknya awal pertemuannya dengan Tom, di mana saat itu, Julia yang seorang perawat harus menangani Tom sebagai pasien yang mengalami dekompresi akibat gagal menyelam hingga kondisi Tom perlahan mulai membaik sampai akhirnya mereka menikah. Il faisait des recherches pour sa thèse. Compression pendant une plongée. Je l'ai recadré. Tak lama kemudian, Cassie bergegas keluar dari bangkai pesawat untuk buang air. Namun sialnya, pria itu rupanya berhasil sampai ke sana dan menemukan keberadaan mereka, sehingga ia pun berusaha untuk menghabisi Cassie saat itu juga. Untungnya, Julia dengan naluri seorang ibu yang ingin memastikan anaknya tetap aman berhasil menghabisi pria itu dan menikamnya berkali-kali hingga tewas. Pagi harinya, mereka semua benar-benar terkejut saat mendapati mayat pria yang tewas itu sudah dalam keadaan tak utuh seperti telah dikoyak-koyak sesuatu, di mana Julia pun perlahan menyadari jika hal menyeramkan telah terjadi pada mayat pria tersebut dan berpikir bahwa mereka masih belum aman dari ancaman predator yang diduga seekor binatang buas. Allez, venez. On y va. Ketiganya memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan mereka menuju titik koordinat yang telah diberikan Nuto dengan melintasi dasar lautan yang telah mengering. Ben yang sudah tak sanggup lagi menahan dehidrasi membuatnya nekat meminum genangan air laut yang masih tersisa mengingat persediaan air minum mereka sudah habis. Namun, Julia yang melihat tindakan berbahaya Ben itu segera menghentikannya. Mereka memanfaatkan beberapa barang bekas di sana untuk dijadikan tempat beristirahat sementara, di mana Julia pun segera memberikan penanganan medis untuk Ben yang kondisinya sangat lemah. Saat kondisi mulai gelap, Julia yang mendengar suara aneh bergegas untuk memastikan sumber suara itu berasal. Hingga, Julia pun seakan tak percaya saat melihat ribuan kepiting Alaska sedang menuju ke arahnya, di mana Julia pun segera meminta kedua anaknya untuk secepatnya pergi dari sana. Tak lama kemudian mereka melihat ada sebuah kapal kargo yang terdampar di sana yang juga terlihat beberapa orang di sekitarnya hingga mereka pun menghampiri orang-orang tersebut berharap orang-orang itu bisa memberi mereka bantuan. Namun, tak ada satupun yang mau menolong Julia dan kedua anaknya. Hingga tak ada pilihan untuk selamat selain dengan menaiki kontainer tersebut. Dan tiba-tiba... Kondisi panik pun terjadi di dalam kontainer yang berhasil dimasuki oleh kawanan kepiting yang menyerang dan memangsa orang-orang di dalam sana. Ketika pagi, Julia yang baru sadarkan diri dari pingsannya pun terkejut saat tahu kedua anaknya sudah tak ada. Beruntungnya, mereka kembali dipertemukan dan Julia pun mengajak kedua anaknya itu untuk ke dalam kontainer, untuk menyiapkan pergantian kutub yang sudah menunjukkan tanda-tanda akan kembali bertukar di luar sana. Setelah hembusan angin kencang itu berhenti, tak lama kemudian mereka mendapat kabar dari Nuto yang meralat prediksinya terkait perpindahan kutub yang sebelumnya sempat ia sampaikan, di mana menurut Nuto, pertukaran itu akan jauh lebih cepat dan akan terjadi kurang dari 3 jam lagi. Tak hanya itu, Nuto pun menembakkan flare gun ke udara agar Julia dan yang lainnya bisa mengetahui keberadaan Nuto, hingga saat itu pun Julia dan kedua anaknya segera menuju lokasi keberadaan Nuto tersebut. Saat dalam perjalanan di celah batu karang yang menjulang, terjadilah longsoran bebatuan yang membuat mereka terpisah. Julia yang terpisah dengan kedua anaknya lalu meminta Cassie untuk segera membawa Ben ke tempat Nuto berada karena mereka tak punya banyak waktu lagi untuk berlama-lama. Sesampainya di sana, Cassie dan Ben melihat Nuto tengah sekarat akibat luka gigitan dari kepiting, di mana Nuto meminta Cassie untuk menjemput Julia agar bisa selamat dari bencana yang tak lama lagi akan terjadi. Dan bersamaan dengan itu, Julia dihadapkan dengan ribuan kepiting yang berdatangan ke arahnya, di mana Julia pun mencoba untuk menembak koloni kepiting tersebut meski usahanya sia-sia karena harus kehabisan amunisinya.
Dalam kondisi terdesak itu, Casey datang tepat waktu menyelamatkan Julia dari kawanan kepiting Alaska yang siap menyantapnya. Ketiganya pun akhirnya berhasil selamat dan terhindar dari koloni kepiting yang coba menyerang mereka. Namun beberapa saat kemudian, guncangan yang cukup kuat harus mereka rasakan dari dalam kapal selam yang terkena hantaman mega tsunami setelah kutub utara dan selatan kembali pada tempatnya semula. Cukup lama mereka tak sadarkan diri dan terbangun saat kondisi kapal selam sudah tenang, di mana saat mereka keluar untuk memastikan, rupanya mereka berada di pesisir pantai dengan pemandangan mengerikan dari kota yang hancur oleh mega tsunami yang baru saja terjadi.